Ini ada kabar yang kurang menggembirakan. Lagi-lagi ada oknum, bahkan ini mahasiswi yang di situ itu menjelekkan orang. Ini saya membaca dari Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, subscriber, saudara-saudaraku sebangsa setanah air semua. Ini ada kabar yang kurang menggembirakan. Lagi-lagi ada oknum, bahkan ini mahasiswi yang di situ itu menjelekkan orang. Ini saya membaca dari Detik News tanggal 26 Juli 2023. Koordinator Kerjasama Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Mataram Unram. Jadi ini salah satu mahasiswi Unram Universitas Mataram, bahwa ini menjelaskan bahwa ada salah satu mahasiswinya yang berinisial NWAP akan melanjutkan KKN dari rumah. Jadi ceritanya NWAP itu KKN, terus pada saat KKN tersebut, itu ada berita yang di situ itu menghebohkan warga sekitar. Kenapa menghebohkan? Karena mahasiswi tersebut itu mengatakan bahwa di desa di mana dia KKN kuliah kerja nyata tersebut itu tidak ada yang cantik-cantik. Jadi yang cantik cuma dia, kan gitu. Ini loh. Ini kabar yang di situ itu sungguh ironis dan sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin seorang mahasiswi terpelajar, bahkan kampusnya juga terkenal, Universitas Mataram, kan gitu, sampai mengeluarkan statement. Apa Anda dipikir dulu sebelum mengeluarkan statement tersebut? Apalagi ini diunggah di story IG, kan gitu. Semua orang itu bisa melihat dan membaca. Otomatis ya wajar lah, seumpama orang kampung tersebut itu tidak terima. Logikanya sederhana. Kenapa kita tidak boleh mengejek? Kenapa kita tidak boleh mencaci maki? Kenapa kita tidak boleh menjatuhkan tanpa adanya sebab kepada orang atau memfitnah kepada orang? Di sini inilah. Karena apa? Cacian, makian, fitnah itu akan menyakiti hati orang. Orang tidak akan terima seumpama disebut sebagai orang rendah atau orang yang cilaka. Contoh seperti itu. Nah, melihat fenomena seperti ini, kita harus menyuarakan, harus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita. Sebelum mengucapkan sesuatu, difikirkan dulu sebab akibatnya. Jangan asal ceplas-ceplos. Dan saya yakin
fenomena-fenomena seperti ini terjadi itu salah satu penyebabnya karena media sosial yang kita lihat hari ini itu yang mengajarkan seperti itu. Cacian, makian, fitnah, dan seterusnya yang notabene itu semua dilarang oleh agama kita, seumpama kita Islam. Itu larangan agama, tidak boleh. Apalagi dinisbatkan kepada cucu Nabi, ahli baitnya Nabi. Kan fakta ini kan sangat menyedihkan, ironis dan sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin seseorang yang di situ dengan bangganya mengaku cucu Nabi, tetapi dia tidak menyadari dirinya telah mengajarkan kesesatan. Kenapa saya katakan kesesatan? Karena mengajarkan mencaci maki, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini loh yang harus betul-betul kita pahami. Kenapa hari ini kami menyuarakan tentang kebenaran ini? Karena miris, banyak sekali anak negeri, anak bangsa yang kena doktrin mereka. Logikanya sederhana. Lah kae cucune Nabi kaya ngono, aku yo ndak masalah toh. Oh, diajari kan seperti itu toh. Lah, ini yang menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama. Mari kita bahu-membahu menghilangkan, mengikis mereka yang mengaku cucu Nabi, cucu Dzurriyyatur Rasul. Nah, tetapi perilaku moral tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan fatalnya banyak sekali anak-anak muda yang ikut-ikutan gaya mereka. Urusan efek, dampak, akibat, pikir keri, pikir belakangan. Yang penting eksis dulu, viral dulu. Kan bahaya, bahaya. Pola-pola seperti itu kalau dibiarkan, bangsa Indonesia ini bisa remuk, guys. Generasinya itu bisa remuk. Apa yang dilakukan oleh mahasiswi UNRAM, Universitas Mataram tersebut, ini membuktikan mereka yang dididik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi masih berpola seperti itu, merendahkan orang lain. Walaupun faktanya di sana memang tidak ada yang cantik, tapi kita tidak boleh. Cukup kita simpan di dalam hati saja, off the record untuk kita sendiri, jangan dipubliskan. Ini dipubliskan di IG story-nya, kan ngeri ini guys, ngeri. Kembali lagi, mereka yang mengaku Dzurriyyatur Rasul hari ini lewat YouTube, lewat IG, kan gitu tuh, lewat Facebook mereka keluar. Katanya pengajian, tapi isinya cacian dan makian. Katanya pengajian, isinya dari pengajian itu menghujat pemerintah, menghujat Pak Jokowi. Apa itu benar? Salah. Walaupun bagaimana, Pak Jokowi itu marwah kita bersama karena menjadi presiden kita. Masa yang menghormati presiden kita kalau bukan kita siapa? Suruh orang Malaysia atau Singapura menghormati presiden kita, ya tidak mau. Mereka sudah punya pimpinan sendiri ya. Nah, pada saat warga negara Indonesia sudah tidak mengindahkan marwahnya, sudah tidak mau menghormati pimpinan negara dengan alasan yang diada-adakan, nah ini bencana, ini masalah. Makanya hari ini kenapa kami menyuarakan mereka yang mengaku cucu Nabi, tidak pantas kalian mengaku cucu Nabi. Karena akhlak kalian itu bertentangan dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bikin malu saja. Dan seperti kasus ini loh, mahasiswi UNRAM ini loh, yang merendahkan orang. Mereka hari ini masih merendahkan orang juga. Bagaimana
kompaknya mereka mengatakan Kiai Imaduddin si Imad. Loh, jangan mengelak. Kami tahu apa yang menjadi diskusi makanan kalian sehari-hari. Dari atas sampai bawah itu sepakat. Apa itu si Imad? Wah, apa itu kroco-kroco yang mendukung tesisnya? Ini merendahkan, guys. Tapi biasa saja. Kami biasa saja. Gaya kalian seperti itu. Kalian kalau tidak bergaya seperti itu, kayaknya tidak makan. Kan gitu, guys. Nah, gaya-gaya seperti itu loh. Suatu ketika kalian akan menebarkan jariah kesesatan kepada mereka-mereka yang melihat IG story kalian di YouTube, IG atau Facebook. Jariah kejelekan yang harus kalian tuai, harus kalian panen. Ini hanya percikan sedikit di dunia. Mungkin sebagai Rahman Rahimnya Allah, kalian diingatkan, kami tidak benci dzurriyyatur Rasul. Kami tidak atau tidak percaya dengan dzurriyyatur Rasul, ya tidak. Tetapi kegelisahan kami melihat fenomena-fenomena yang terjadi, masa dzurriyyatur Rasul, masa cucu Nabi, kok akhlaknya seperti itu. Terima kasih. Salam damai, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.